Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sumarsono selaku dosen pengampu mata kuliah ICT serta teman-temanku yang berbahagia. Izinkanlah saya di sini atas nama Mukhtar Falahain izin mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu sebuah artikel yang mana akan saya sajikan dalam bentuk PPT dengan judul Peluang dan Tantangan Pendidikan Abad ke-21, kajian literatur tentang e-learning dan aplikasi edukasi. Nanti link YouTube dan Instagram ada di slide ini ya teman-teman. Nah, langsung kita menuju ke abstrak. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif penggunaan e-learning dan aplikasi edukasi dalam dunia pendidikan melalui pendekatan studi pustaka. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam metode pembelajaran, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi pembelajaran daring berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur nasional dan internasional. Ditemukan bahwa e-learning mampu meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, keterlibatan siswa, serta efektivitas penyampaian materi. Namun, hambatan seperti keterbatasan akses teknologi, literasi digital yang rendah, dan kurangnya pelatihan guru masih menjadi tantangan utama. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-learning dan aplikasi edukasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan, serta pendekatan pedagogis yang adaptif. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman teoritis dan praktis mengenai optimalisasi teknologi digital dalam proses pendidikan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan terkait transformasi digital dalam pendidikan. Di sini saya membaginya menjadi 3 poinnya. Yang pertama adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara guru menyampaikan materi dan siswa mengakses informasi yang menghadirkan fleksibilitas tanpa batas ruang dan waktu. Lalu pergeseran paradigma. Nah, semenjak adanya COVID-19, hal tersebut berdampak pada percepatan adopsi pembelajaran daring yang mengubah paradigma dari konvensional menuju digital. Lalu yang ketiga adalah aplikasi edukatif yang populer. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa aplikasi edukatif yang populer. Di antaranya ada Nearpod, Quizizz, Edmodo, dan Microsoft Sway yang digunakan untuk pembelajaran interaktif dan efektif meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, di sini juga saya sajikan latar belakang berupa diagram ya, teman-teman, atau bahkan seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian, peneliti menggunakan 3 tahap. Yang pertama yaitu studi pustaka. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk menganalisis literatur akademik tentang e-learning dan aplikasi edukatif. Lalu pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional, buku serta laporan penelitian melalui database seperti Google Scholar dan ScienceDirect. Lalu yang ketiga, analisis konten. Prosedur analisis data menggunakan teknik analisis isi yang mana mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama seperti efektivitas dan tantangan. Selanjutnya kita menuju kepada hasil dan pembahasan yang mencakup di dalamnya, yaitu terkait gambaran umum hasil studi literatur, kemudian efektivitas e-learning, peran aplikasi edukatif, strategi optimalisasi, dan rekomendasi dari peneliti. Selanjutnya yaitu gambaran umum hasil studi literatur. Studi literatur ini menganalisis 10 artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi mulai dari tahun 2015 sampai 2025 yang mengeksplorasi aktivitas dan implementasi teknologi pembelajaran digital. Metode yang dominan dalam penelitian tersebut adalah R&D atau Research and Development dan juga
PTK, penelitian tindakan kelas, yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi edukatif. Platform e-learning bervariasi. Misalkan Moodle, Google Classroom, dan Edmodo itu sering digunakan di perguruan tinggi. Sementara itu, Quiz, Nearpod, dan Microsoft Sway populer di sekolah dasar dan menengah. Poin selanjutnya yaitu efektivitas e-learning dalam pendidikan. Dalam subbab ini, peneliti membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, peningkatan hasil belajar. Yang kedua, motivasi dan kemandirian. Dan yang ketiga, implementasi di perguruan tinggi. Peningkatan hasil belajar. E-learning memfasilitasi pembelajaran fleksibel dan personal, meningkatkan pemahaman konsep IPA di SD dan hasil belajar geografi di SMA. Ini penelitian oleh Triani dan kawan-kawan tahun 2015. Kemudian motivasi dan kemandirian. Siswa belajar sesuai waktu dan kecepatan sendiri, mendorong tanggung jawab dan kreativitas. Pendekatan STEM Integrated Project-Based Learning membuat siswa lebih kritis dan mandiri. Ini penelitian yang dilakukan oleh Lorenzia tahun 2018. Dan yang ketiga adalah implementasi di perguruan tinggi. LMS seperti Moodle dan Edmodo meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan mahasiswa melalui forum diskusi dan penilaian daring. Ini diangkat dari penelitian Hardika tahun 2021. Subbab selanjutnya yaitu peran aplikasi edukatif dalam pembelajaran. Yang pertama, dampak pembelajaran. Aplikasi mobile dan web seperti Duolingo dan Quizzes meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa melalui interaktivitas dan gamifikasi. Yang kedua, pembelajaran bahasa. Duolingo dan Hello English efektif dengan latihan praktis dan feedback instan, membuat belajar bahasa menjadi menyenangkan. Yang ketiga, kuis dan interaktivitas. Quizzes dan Nearpod, yang keduanya itu adalah aplikasi, bisa meningkatkan minat dan keterlibatan melalui kuis real time, leaderboard, dan konten visual yang dinamis. Selanjutnya adalah poin terkait tantangan implementasi teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah tantangan infrastruktur teknologi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, termasuk akses internet yang belum merata dan keterbatasan perangkat digital, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluas. Banyak sekolah yang masih bergantung pada jaringan yang tidak stabil sehingga menghambat kelancaran pembelajaran daring. Tantangan yang kedua terkait dengan literasi digital. Rendahnya literasi digital baik di kalangan guru maupun siswa turut menjadi tantangan serius. Banyak pendidik belum sepenuhnya memahami penggunaan platform digital secara optimal yang berdampak pada kurangnya efektivitas dalam menyampaikan materi. Kesiapan guru terhadap pembelajaran digital masih bervariasi, terutama di sekolah dasar dan menengah yang belum sepenuhnya menerapkan pelatihan teknologi secara sistematis. Yang ketiga adalah faktor budaya belajar yang konvensional. Faktor budaya dan kebiasaan belajar konvensional juga menjadi hambatan dalam adopsi teknologi pembelajaran. Masih banyaknya guru yang lebih nyaman dalam pendekatan tatap muka dibandingkan metode daring, dan sebagian siswa juga merasa kurang termotivasi belajar tanpa kehadiran langsung seorang guru. Hambatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tapi juga perubahan paradigma belajar mengajar. Hal tersebut diungkapkan dari penelitian Swandayani dan Anggreni tahun 2021. Pembahasan selanjutnya terkait strategi optimalisasi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pelatihan dan pendampingan guru. Pelatihan berkelanjutan untuk memberdayakan guru dalam teknologi pembelajaran dan implementasinya. Pelatihan berbasis model ADI untuk pengembangan pembelajaran material. Contoh dan implementasinya yaitu pelatihan pengembangan konten e-learning berbasis Edmodo untuk guru IPA di Jambi. Penelitian ini dilakukan oleh Patoni dan kawan-kawan tahun 2019. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dan literasi numerasi siswa. Penelitian ini dikemukakan oleh
Adawiyah dan Prihandini tahun 2023. Strategi yang kedua adalah pengembangan aplikasi edukasi. Disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal peserta didik. Contohnya adalah pengembangan model PJBL, Project Based Learning berbasis budaya Jambi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Kamit, Yuliana, dan Muhaimin tahun 2020. Dan strategi yang ketiga yaitu integrasi kebijakan pendidikan. Dukungan kebijakan nasional dan institusional termasuk penyediaan perangkat akses internet, pelatihan, dan insentif inovasi. Contohnya adalah pemanfaatan portal rumah belajar untuk meningkatkan kompetensi TIK guru di wilayah 3T dan non 3T. Penelitian yang dilakukan oleh Dianwarti tahun 2018. Baik teman-teman sekalian, mari kita menuju kepada bab yang terakhir yaitu penutup. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa e-learning dan aplikasi edukasi telah menjadi katalis transformasi pembelajaran di Indonesia, menghadirkan proses belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan adaptif. Meskipun efektif meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang sistemik dan kolaboratif agar sistem atau teknologi benar-benar menjadi fondasi utama pada pendidikan di masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.